Malaysia, very important for all of us to be working together. We know each other already. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing. Tak dinafikan kejayaan sekarang Persatuan Sepak Bola Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata Pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Indonesia. Kita ni very limited. Kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Ya, saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Supporter luar biasa, ya, official pemain luar biasa. With this in mind, I would like to thank, of course, the Football Federation, PSSI in Indonesia. Negeri jiran kita lagi cemburu ya guys. Bintang timnas Malaysia cemburu melihat timnas Indonesia berpeluang tampil ke Piala Dunia 2026. Faisal Halim, apa kata dia? Tapi apabila timnas Indonesia sukses ke Piala Dunia 2026 dan kami Malaysia belum, ya tentu saja ada rasa kecemburuan. Mana nggak cemburu ya guys? Timnas Indonesia belum pernah meraih gelar Piala AFF tapi malah berpeluang ke Piala Dunia. Sedangkan negara-negara tetangga ASEAN masih sibuk fokus dengan gelar Piala AFF atau juga sibuk dengan kualifikasi Piala Asia ya guys. Tapi timnas Indonesia tidak perlu mengikuti kualifikasi lagi karena sudah lolos otomatis ke Piala Asia. Sampai ditertawakan FIFA, ajakan uji coba Malaysia ke Indonesia jadi candaan, timnas pilih hadapi raksasa Eropa. Dunia maya kembali dihebohkan dengan dinamika sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, ajakan uji coba dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kepada Indonesia menjadi sorotan dan bahan candaan warganet. Pasalnya, di saat Malaysia berupaya menjalin laga persahabatan dengan negara tetangga, timnas Indonesia justru mengarahkan fokusnya ke lawan-lawan kelas dunia dari Eropa. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, di bawah komando Erick Thohir, disebut tengah menjajaki kemungkinan uji coba melawan negara-negara besar seperti Portugal, Belanda, dan Jerman untuk agenda FIFA Matchday mendatang. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan level permainan skuad Garuda secara signifikan. Sementara itu, upaya Malaysia untuk mendapatkan lawan uji coba justru mengalami banyak penolakan. Laporan dari media setempat menyebutkan bahwa Malaysia ditolak oleh 8 negara, termasuk Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kaledonia Baru. Hanya Selandia Baru yang bersedia menerima ajakan mereka. Kondisi ini lantas menjadi bahan lelucon di kalangan netizen Indonesia. Banyak yang menganggap ajakan Malaysia kepada Indonesia tidak sebanding dengan ambisi PSSI yang ingin menguji kemampuan timnas di level yang jauh lebih tinggi. Uji coba lawan Malaysia? Kita mau naik kelas, bukan nostalgia, tulis salah satu pengguna media sosial. Candaan lain menyebut bahwa jika Indonesia menerima ajakan Malaysia, FIFA pun mungkin akan tertawa melihat perbedaan level persiapan antar kedua negara. Meski demikian, ada pula pihak yang menyayangkan penolakan uji coba melawan Malaysia, mengingat rivalitas klasik antara kedua negara yang selalu menyajikan tensi tinggi di lapangan. Namun secara keseluruhan, publik mendukung arah baru yang diambil timnas untuk tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Langkah Indonesia menghadapi tim top Eropa diharapkan tidak hanya memberi pengalaman berharga bagi para pemain, tetapi juga mengangkat citra sepak bola nasional di mata dunia. Ketegangan kecil antara rival abadi sepak bola Asia Tenggara kembali mencuat, kali ini bukan di lapangan, melainkan di balik layar agenda uji coba internasional. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disebut-sebut mengajak Indonesia untuk menggelar laga persahabatan dalam rangka FIFA Matchday. Namun, ajakan tersebut tidak direspons serius oleh PSSI, bahkan justru menjadi bahan candaan di jagat maya. Sementara FAM sedang sibuk mencari lawan tanding dan mendapat penolakan dari 8 negara berbeda, termasuk Fiji, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. PSSI justru sedang negosiasi dengan negara-negara elit sepak bola dunia. Belanda, Portugal, dan Jerman dikabarkan tengah didekati oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
untuk mengisi slot FIFA Matchday mendatang. Kami ingin lawan yang secara level berada jauh di atas timnas, agar pemain kita bisa belajar dari tekanan dan kualitas dunia. Target kami jelas, bukan hanya jadi jago kandang, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Pekan lalu netizen Indonesia langsung ramai menanggapi kabar ini. Di berbagai platform media sosial, banyak yang menyindir Malaysia yang kesulitan mencari lawan, justru malah mencoba mengajak Indonesia yang tengah bersiap menghadapi raksasa Eropa. Malaysia ditolak Fiji, tapi ngajak Indonesia. FIFA bisa ngakak lihat ini, tulis seorang netizen di X, Twitter. Kita sekarang main di level berbeda. Bukan sombong, tapi realistis. Tambah yang lain namun, sejumlah pengamat menyarankan agar PSSI tidak sepenuhnya meninggalkan rivalitas kawasan. Laga Indonesia versus Malaysia selalu menyita perhatian, bahkan memiliki nilai historis tersendiri di ASEAN. Kalau bicara dari sisi persaingan regional, laga lawan Malaysia memang penuh gengsi. Tapi dari sisi pengembangan kualitas permainan, uji coba melawan negara besar jelas lebih bermanfaat. Ungkap analis sepak bola, Akmal Marhali. Di sisi lain, publik Malaysia juga mulai gerah dengan FAM karena dianggap gagal membawa program yang progresif. Penolakan dari berbagai negara kecil di Oseania menjadi tamparan tersendiri bagi Harimau Malaya. Bahkan, tagar FAM out sempat menjadi tren di media sosial Malaysia kini, sorotan mengarah ke langkah PSSI. Jika berhasil menggelar laga uji coba melawan negara seperti Portugal atau Jerman, ini akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya untuk membuktikan kemampuan, tapi juga menunjukkan keseriusan membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Langkah berani Indonesia untuk membidik lawan dari Eropa tak hanya dilihat sebagai upaya peningkatan kualitas, tetapi juga sebagai manuver diplomatik sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif menjalin kerjasama dengan federasi besar dunia melalui program pertukaran pelatih, pelatihan usia muda, dan bahkan potensi uji coba senior. Sepak bola bukan hanya soal permainan di lapangan. Ini juga tentang reputasi, kerjasama internasional, dan visi jangka panjang. Kalau ingin masuk 100 besar dunia atau bermain di Piala Dunia, kita tidak bisa hanya bermain di zona nyaman Asia Tenggara, jelas Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri. Sementara itu, perbedaan sikap antara Indonesia dan Malaysia menimbulkan kontras yang tajam. Di saat Indonesia serius membangun infrastruktur sepak bola, dengan pelatih asing berlisensi UEFA Pro, peningkatan liga lokal, hingga naturalisasi pemain diaspora, Malaysia tampak berjalan di tempat.